Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ardi Nursodik, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Sekolah Global Mandiri Cibubur. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Iksan, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Ardi, selamat pagi juga. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Iksan. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi solusi ya Pak. Sebelum Iya, kita mulai, saya ingin tahu nih Pak, apa sih tujuan Bapak dalam percakapan ini nih Pak? Kita kan Jadi gini, sudah berbincang sedikit, tapi saya pengen lebih tahu nih tujuan Bapak lebih detailnya apa nih Pak? Pak, tujuan saya itu sebenarnya mengenai manajemen waktu Pak. Jadi gimana sih Pak supaya bisa mengatur waktu itu lebih efektif? Sehingga ya kita kan sebagai guru tuh kan pasti banyak tugas tambahan dan lain sebagainya Pak. Entah misalkan kita harus membuat pembelajaran, perancangan pembelajaran, entah misalkan kita memang harus mengikuti pengembangan keterampilan. Dan yang bikin sulit adalah ketika kita banyak sekali tugas dan kita jadi merasa terburu-buru gitu Pak. Benar-benar Pak, itu sangat sepertinya terjadi di seluruh guru di Indonesia kali ya Pak ya, bukan hanya Pak Iksan saja seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatur manajemen waktu antara menjalankan kewajiban dan bagaimana menjalankan tugas yang lainnya Pak ya. Iya Pak. Saya yakin Pak Iksan ingin lebih baik dalam mengatur manajemen waktu. Nah, apa saja sih Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam mengatur waktu untuk mengejar dan membuat materi Pak seperti itu Pak? Mungkin lebih ke merasa waktu itu kurang ya Pak. Mungkin 24 jam kurang kali ya Pak untuk guru karena kita full time ya gitu. Kita kadang memang harus mendampingi siswa, bahkan di rumah pun kita mungkin harus masih sering berkomunikasi dengan siswa gitu. Yang akhirnya saya sering kehabisan waktu pada saat menyiapkan materi dan juga nggak ada waktu Pak untuk pengembangan keterampilan gitu. Benar Pak. Jadi apalagi Bapak juga sudah absen, sudah sampai sore Pak ya untuk absen sekolah. Jadi betul, harus pandai sekali untuk mengatur waktu seperti itu. Jadi intinya Bapak kesulitan untuk membagi waktu antara membuat materi dan pengembangan keterampilan ya Pak. Kemudian dari Bapak sudah ada usaha yang seperti apa sih Pak untuk mengatasi masalah ini Pak? Saya pengen tahu dulu nih. Jadi sebenarnya saya udah coba bikin jadwal Pak. Cuma masalahnya adalah saya sering kali lupa ngikutin jadwalnya karena banyak hal mendesak entah yang tiba-tiba mungkin ada kegiatan A, lalu tiba-tiba ada kegiatan tambahan lainnya gitu. Jadi itulah yang bikin saya tuh sering nggak ngikutin jadwal gitu Pak. Iya. Benar. Ya itu hal yang biasa sih Pak. Jadi sebenarnya kita sudah mengatur waktu dengan sedemikian rupa, tapi kita juga agak lupa ya Pak ya. Gimana kalau saran saya kita bikin rencana untuk membantu agar Bapak bisa mengatur waktu dengan lebih baik Pak. Contohnya nih, Bapak bisa alokasikan waktu khusus untuk persiapan materi dan pengembangan keterampilan Pak. Jadi waktunya ada khusus antara persiapan materi dan pengembangan keterampilan nih Pak. Wah, menarik Pak ya. Mungkin bisa saya coba gitu Pak, ngatur waktunya lebih baik. Dengan alokasi waktu itu saya juga bisa menjadwalkan misalkan ya di waktu awal untuk membuat rencana materi mungkin ya. Lalu mungkin di akhir minggu atau di akhir pekan saya bisa melakukan pengembangan keterampilan sehingga lebih terjadwal dan lebih termanajemen lah. Gitu. Iya benar. Gitu ya Pak ya. Benar Pak, itu bagus banget Pak ya. Jadi intinya ada waktu khusus tertentu untuk menyelesaikan pengembangan diri, keterampilan, kemudian untuk persiapan materi. Bagus banget Pak seperti itu. Nah sekarang kita ke langkah lebih lanjutnya nih Pak. Setelah percakapan ini, apa sih yang pengen Bapak lakukan?
yang kenapa Pak? Jadi mungkin saya mau bikin jadwal baru dulu Pak, dengan waktu khusus untuk persiapan materi dan juga pengembangan keterampilan, dan juga mungkin saya akan lebih berkomitmen Pak terhadap jadwal yang mungkin saya buat, sehingga ya pelaksanaannya lebih baik gitu, manajemen waktunya. Bagaimana Pak? Oke, bagus Pak, itu langkah yang sudah sangat tepat Pak. Menurut saya itu tinggal kita laksanakan saja apa yang nanti sudah Bapak rencanakan, itu sudah tepat banget. Baik, sebelum kita tutup percakapan ini, apakah Bapak siap untuk melaksanakan semua ini dalam seminggu ke depan Pak? Jadi kita bisa lihat nih try and error-nya seperti apa, kita lihat percobaan dulu seminggu ke depan gitu Pak. Insya Allah Pak, saya siap. Saya akan coba buat jadwal baru dulu, lalu mencoba mengimplementasikannya. Lalu setelah itu mungkin saya akan memberitahu hasilnya Pak di percakapan selanjutnya. Oke. Siap, baik. Mari kita coba ya Pak ya untuk solusi terbaik untuk Bapak. Semoga bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi ya Pak Iksan ya. Nanti juga kalau semisal butuh pendampingan lagi, saya siap untuk ngobrol lagi dengan Pak Iksan Pak, seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas Oke. coaching hari ini Pak. Baik, sama-sama Pak Iksan. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah kita mempraktikkan coaching dengan rekan sejawat, berikut ini adalah refleksi tentang ruang kolaborasi modul 2.3. Situasi yang dihadapi yang pertama adalah percakapan mengenai manajemen waktu kegiatan mengajar, membuat materi, dan kegiatan pengembangan keterampilan. Yang kedua adalah percakapan mengenai seleksi untuk anggota OSIS SD. Ada 80 pendaftar, tetapi yang diterima hanya 30. Yang tidak diterima ini ada yang berkecil hati sampai tidak semangat ke sekolah. Coach ingin biar anak termotivasi lagi dan bisa mendaftar di tahun depan. Refleksi diri Coach Bapak Ardi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan berjalan dengan baik karena saya berhasil menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka bagi Koci. Saya dapat menggali informasi dengan efektif dan membawa Koci merumuskan rencana untuk mengatasi tantangan mereka. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam agar Koci bisa menjelaskan lebih banyak tentang pengalaman mereka. Selain itu, saya juga ingin lebih fokus pada momen-momen penting yang mungkin mengubah perspektif Koci. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya memastikan untuk menyiapkan diri sebelum sesi dengan mengurangi gangguan dan memfokuskan pikiran pada tujuan percakapan. Selama sesi, saya aktif mendengarkan dan memperhatikan bahasa tubuh Koci serta berusaha untuk tidak menginterupsi. Yang keempat, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan berlatih teknik bertanya terbuka dan mendengarkan secara aktif agar dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi Koci untuk berbagi. Saya juga akan mengingatkan diri untuk memberikan umpan balik yang membangun setelah setiap sesi. Coach Iksan, saya merasa terbantu dan didengar selama percakapan ini. Coach memberikan pertanyaan yang menghadirkan ide dari Coach yang sangat berguna untuk mengatur waktu. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba jadwal baru ini dan termotivasi untuk mengikuti rencana yang telah kami buat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.